Penggarapan prasasti Dao benar-benar berbeda dari seni bela diri sebelum alam suci. Prasasti Dao tidak memerlukan pemahaman niat atau bahkan domain. Prasasti sebenarnya bisa dianggap sebagai versi hukum yang disederhanakan. Prasasti dapat terhubung langsung dengan langit dan bumi, meminjam energi langit dan bumi. Oleh karena itu, setelah berlatih hingga puncak peringkat ke-9, seseorang dapat berkomunikasi langsung dengan hukum dan memahaminya. Namun, setelah mencapai alam suci, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara prasasti Dao dan Dao bela diri. Bagaimanapun, semua undang-undang dan Dao kembali ke asalnya. Tidak peduli apa Dao itu, pada akhirnya tetap sama. Ketika seseorang mencapai alam suci, cara penulisannya juga memadatkan hati orang suci, mengubah kekuatan spiritual menjadi kekuatan suci, dan mengendalikan hukum, yang sama dengan seni bela diri. Pada saat ini, Lu Ming tersenyum dan menatap Huang Ling. Sekarang, ayo pergi. Apakah kamu percaya diri? Jika kamu tidak punya cara, kami akan langsung keluar di akhir dan jangan membahayakan diri kami sendiri. Kata Huang Ling masih sedikit khawatir. Rencana Lu Ming adalah membunuh Wan Tiancheng. Meskipun Lu Ming telah menembus alam kaisar bela diri tingkat 9, bisakah dia benar-benar berhasil? Jangan khawatir, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh kita, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Lu Ming tersenyum, terlihat sangat percaya diri. Ia lalu berdiri dan berjalan menuju formasi boneka. Ikuti langkahku. Dengan itu, Lu Ming masuk ke dalam formasi boneka. Lebih dari selusin boneka segera melancarkan serangan ke Lu Ming, tetapi semua serangan mereka meleset. Kemudian, dia maju selangkah lagi. Huang Ling mengikuti di belakang Lu Ming dan menginjak tempat Lu Ming baru saja melangkah. Begitu saja, Huang Ling mengikuti jejak Lu Ming dan menginjak titik lemah formasi. Mereka melewati formasi boneka dengan mudah dan keduanya keluar dari pintu masuk gua satu demi satu. Mereka keluar. Begitu Lu Ming dan Huang Ling keluar dari gua, mereka mendengar teriakan dingin. Kemudian, 3 aura menakutkan meledak dan mengunci Lu Ming dan Huang Ling. Terutama Wan Tiancheng, yang tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kamu akhirnya keluar. Huang Ling, aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Wan Tiancheng berkata dengan acuh tak acuh. Cukup omong kosong. Wan Tiancheng, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Ayo berjuang. Mati. Lu Ming berteriak saat auranya meledak. Dia mengambil langkah maju dan bumi bergemuruh. 12 titik cahaya muncul di tubuhnya dan 12 senjata Sein melayang di udara. Masing-masing dari mereka bersinar dengan cahaya cemerlang dan senjata tempur mereka melonjak ke langit. Lu Ming memegang tombak naga hitam di tangannya dan menusukkannya ke Wan Tiancheng. 12 senjata Sein, mati, mati, Wan Tiancheng meraung, dan 12 senjata suci muncul di tubuhnya. Dia memegang pedang tempur dan menebas Lu Ming. Matanya dipenuhi rasa cemburu yang mendalam. Lu Ming sebenarnya bisa menyegel 12 senjata suci. Kita harus tahu bahwa ketika dia menyegel 12 senjata suci, dia sudah mencapai level setengah Sein. Dentang, tombak naga hitam dan pedang tempur Wan Tiancheng saling bentrok satu sama lain. Senjata tempur Qi terus berbenturan satu sama lain, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Lu Ming bisa merasakan gelombang energi mengerikan yang terus-menerus menyerang tombak naga hitam. Itulah kekuatan hukum. Bahkan Chaos Domain level 9 Lu Ming tampaknya tidak mampu menahannya. Bas! Tombak naga hitam bergetar dan Lu Ming mundur 5 hingga 6 langkah. Mata Wan Tiancheng menjadi dingin. Dia tidak menyangka Lu Ming benar-benar bisa memblokir serangannya. Dia hanya mundur beberapa langkah dan tidak terluka. Bas! Saat ini, Huang Ling bergegas ke samping. Kemana kamu pergi? Tetaplah di sini. Zhao Kuang dan Sima Liang berteriak sambil mengejar Huang Ling. Huang Ling yang sedang terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti. Tubuhnya dipenuhi api. Bermandikan api Phoenix surgawi yang abadi, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi api. Teriakan Phoenix terdengar. Phoenix surgawi besar yang tak pernah mati, bermandikan api, bergegas keluar dari tubuh Huang Ling dan terbang di udara. Ledakan, ledakan. Setelah itu, sejumlah besar api menyebar, menyelimuti Zhao Kuang dan Sima Liang, membentuk sangkar api. Lu Ming, kamu harus cepat. Saya hanya bisa menahannya paling lama 3 menit. Selesaikan ini dengan cepat.
Suara Huang Ling terdengar dari kobaran api. Kemudian, ledakan keras terdengar dari kobaran api, diikuti oleh auman seperti binatang buas milik Zhao Kuang. Pertarungan cepat. Hahaha, jangan bilang Huang Ling mengandalkanmu untuk membunuhku. Wan Tiancheng tertawa seolah dia mendengar lelucon lucu. Membunuh. Lu Ming tidak membuang waktu. Dia tidak punya banyak waktu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan segera menggunakan teknik pedang ilahi. Tatapannya seperti pedang yang meluncur ke tubuh Wan Tiancheng dan ke dewa spiritual. Namun, tubuh Wan Tiancheng hanya sedikit gemetar sebelum kembali normal. Dia dengan dingin berteriak, teknik serangan jiwa, tapi tidak ada gunanya melawanku. Apakah ini kartu trufmu? Kamu ingin membunuhku dengan ini? Aku akan memberitahumu betapa naifnya dirimu. Suara mendesing. Wan Tiancheng memegang pedang tempur di tangannya, dan pedang ki seperti pelangi. 11 senjata tempur ki lainnya ditambahkan ke pedang tempur, membuat kekuatan pedang tempur mencapai tingkat yang mencengangkan. Dia menebas Lu Ming. Harta karun pertahanan dewa spiritual. Mata Lu Ming bergerak. Jelas sekali, Wan Tiancheng memiliki harta pertahanan dewa spiritual, itulah sebabnya dia dapat memblokir teknik pedang dewa Lu Ming. Ini normal. Wajar jika favorit surga seperti Wan Tiancheng memiliki harta pertahanan dewa spiritual untuk melindungi jiwanya. Bagaimanapun, mustahil untuk bertahan melawan serangan jiwa. Jika seseorang tidak memiliki harta pertahanan dewa spiritual, mereka akan mati tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Membunuh. Lu Ming berteriak lagi dan menggunakan teknik pedang dewa. Meskipun pihak lain memiliki harta pertahanan dewa spiritual, teknik pedang ilahi masih bisa mengganggu. Pada saat yang sama, Lu Ming memegang tombak naga hitam di tangannya dan meledakkan esensi sejatinya hingga ekstrim, menyerang ke arah Wan Tiancheng. Ledakan, ledakan. Keduanya bertukar beberapa gerakan berturut-turut, tetapi Lu Ming masih dirugikan. Apakah ini kekuatan tempurmu? Kamu masih ingin membunuhku? Naif. Wan Tiancheng mencibir dan menyerang Lu Ming. Serangannya menjadi lebih ganas, dan pedangnya ki menjadi liar. Tatapan Lu Ming tenang. Pada saat ini, ruang di antara alisnya bersinar dan sebuah pagoda melayang keluar. Bas! Tiba-tiba, fluktuasi aneh datang dari pagoda. Gelembung transparan muncul di sekitar Wan Tiancheng dan menyelimuti dirinya. Domain ruang waktu. Anda memiliki harta karun dengan domain ruang waktu. Merusak. Wan Tiancheng meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Hukum mengelilingi tubuhnya, menghancurkan batasan domain ruang waktu dan ingin menghancurkan gelembung transparan. Namun, sekarang gelembung telah mencapai ranah bela diri kerajaan LV9, sebagai tikus spiritual ruang waktu dan salah satu dari 10 binatang perang teratas, bakatnya tidak diragukan lagi. Meskipun dia masih muda, dia masih sangat menakutkan. Bakatnya begitu kuat sehingga melampaui tubuh spiritual surga kelas rendah milik Wan Tiancheng. Jadi, bahkan jika budidaya Pau-Pau jauh di belakang pihak lain, kekuatan tempur mereka tidak akan terlalu berjauhan. Tidak mungkin bagi Wan Tiancheng untuk menembus gelembung transparan dalam waktu sesingkat itu. Bang! Bang! Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan, memegang tombak di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, dan menyerang ke arah Wan Tiancheng. Domain ruang waktu tidak berpengaruh pada Lu Ming. Pada saat yang sama, riak muncul di kehampaan, membentuk bilah ruang waktu menakutkan yang menebas ke arah Wan Tiancheng. Ini juga merupakan serangan gelembung. Wan Tiancheng mengeluarkan raungan panjang. 12 senjata Sein mengelilingi tubuhnya. Ada berbagai jenis senjata Sein, dan di antara mereka, ada beberapa senjata pertahanan. Setiap senjata Sein dikelilingi oleh kekuatan hukum. Wan Tiancheng menggunakan senjata suci pertahanannya untuk melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengacungkan pedang tempurnya dan bentrok dengan pedang ruang dan waktu, melawan Lu Ming. Untuk sementara waktu, kedua kubu bertarung imbang. Wan Tiancheng memang sangat kuat. Dia memiliki tubuh spiritual surgawi kelas rendah dan tubuhnya setajam senjata dewa. Ditambah dengan hukum 10.000 senjata, dia bisa menghancurkan segalanya. Bahkan dengan bantuan gelembung, Lu Ming hanya bisa bermain imbang dengan Wan Tiancheng. Lu Ming telah menerobos ke alam bela diri kerajaan tingkat ke-9. Jika dia masih di level ke-8, dia tidak akan bisa menandinginya. Lu Ming dan Bubbles berada pada posisi yang dirugikan dalam hal hukum.
Keduanya hanya menggunakan domain mereka. Domain dan hukum adalah dua konsep yang sangat berbeda. Tidak peduli seberapa kuat domain kekacauan dan domain ruang waktu, mereka masih sedikit kalah dengan hukum 10.000 tentara Wan Tiancheng. Tentu saja, jika Lu Ming maju lebih jauh dan domain tingkat ke-9-nya berubah menjadi domain pamungkas, kekuatannya akan meningkat tajam dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk menekan Wan Tiancheng. Ledakan, ledakan, kedua belah pihak terus bertabrakan satu sama lain, dan dalam sekejap mata, puluhan gerakan telah terjadi. Brengsek, bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Wan Tiancheng meraung di dalam hatinya. Saat pertama kali bertemu Lu Ming, kultivasi Lu Ming hanya berada di puncak alam kaisar bela diri tingkat 6. Di mata Wan Tiancheng, Lu Ming adalah seekor semut yang mudah dibunuh. Tapi sekarang, hanya waktu singkat telah berlalu, dan budidaya Lu Ming telah melonjak ke alam kaisar bela diri tingkat 9. Kecepatan kemajuannya begitu cepat bahkan Wan Tiancheng pun terkejut. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan seniman bela diri kerajaan bela diri LV9. Dia bahkan bisa membunuh makhluk surgawi favorit yang memiliki tubuh spiritual surgawi kelas rendah dengan satu tamparan. Namun, Lu Ming mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri dan harta karun yang dapat melepaskan domain ruang waktu untuk melawannya hingga seri. Ini membuatnya semakin bertekad untuk membunuh Lu Ming. Kalau tidak, ketika Lu Ming maju lebih jauh dan menerobos ke alam setengah suci, dia tidak akan bisa menandinginya sama sekali. Bunuh-bunuh. Saat Wan Tiancheng meraung, dua titik cahaya lagi menyala di tubuhnya. Dua senjata suci lagi terbang keluar dari dua titik cahaya. Ada total 14 senjata Sein, dan ketika senjata pertempuran Qi dari 14 senjata Sein digabungkan, kekuatannya menjadi lebih kuat. Benar saja, Wan Tiancheng masih menahan diri. Suara mendesing, suara mendesing. Cahaya pedang menerobos udara dan domain ruang waktu gelembung itu dengan paksa dipatahkan oleh Wan Tiancheng. Pada saat yang sama, Lu Ming terpaksa mundur. Mati, mati, Wan Tiancheng meraung, matanya berkedip dengan niat membunuh yang mengejutkan saat dia menyerang Lu Ming. Segel pembalik langit primal chaos. Lu Ming bergumam dan melepaskan senjata suci di tangannya. Segel kekacauan yang membalikkan langit muncul di telapak tangannya. Lu Ming memegang segel kekacauan yang membalikkan langit dan menghancurkannya ke Wan Tiancheng. Ledakan, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Tubuh Lu Ming dan Wan Tiancheng gemetar pada saat bersamaan dan mereka mundur. Mustahil, Wan Tiancheng meraung di dalam hatinya. Lu Ming masih memiliki jurus pamungkas yang belum dia gunakan. Dia sudah melakukan yang terbaik, tapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa pada Lu Ming. Ini sulit diterimanya. 60% dari kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit masih sedikit lemah. Mata Lu Ming berbinar. Baru saja, dia telah menggunakan 60% kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit. Faktanya, ketika Lu Ming melemparkan seni 10.000 tentara, kekuatannya sudah sangat kuat. Itu sangat dekat dengan kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit. Bagaimanapun, Lu Ming hanya mengembangkan segel kekacauan yang mengubah langit ke tingkat keempat. Seni 10.000 tentara Lu Ming tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawannya. Bahkan jika dia menggunakan 60% kekuatan segel pembalik langit kekacauan, itu tidak akan lebih kuat. Namun, Wan Tiancheng sudah terkejut. Bang! Lu Ming mundur selangkah dan segera maju selangkah. Di telapak tangannya, 60% lagi dari kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit terkondensasi. Segel kekacauan yang membalikkan langit tumbuh dengan cepat dan menekan Wan Tiancheng. Merusak, Wan Tiancheng meraung. Ke-14 senjata Sein mengelilinginya dan menyatu menjadi pedang Qi yang menakutkan. Ia bergegas dan meledakkan segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan, segel kekacauan yang membalikkan langit bergetar dan kemudian runtuh. Senjata tempur Qi dari pedang tempur di tangan Wan Tiancheng juga menghilang dan dia mundur beberapa langkah. Lu Ming, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Ketika Zhao Kuang dan Sima Liang menerobos penghalang roh Phoenix, itu akan menjadi hari kematianmu. Wan Tiancheng meraung. Mata Lu Ming dingin dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di telapak tangannya, segel kekacauan yang membalikkan langit mengembun dan meledak ke arah Wan Tiancheng. Wan Tiancheng melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, glabella Lu Ming bersinar dan Ming Lian melangkah keluar.
Cakram formasi Tai Chi melayang di udara dan pola Tai Chi muncul, menekan Wan Tiancheng. Pola Tai Chi memiliki kekuatan ofensif dan penyegelan yang mengerikan. Menghadapi serangan gabungan dari pola Tai Chi dan segel kekacauan yang membalikkan langit, Wan Tiancheng akhirnya bukan tandingan mereka. Dia terlempar ke belakang dan meluncur ke tanah, meninggalkan jurang yang dalam. Dia memuntahkan seteguk darah. Apa yang sedang terjadi? Klon, bukan, orang yang sama. Melihat kedua Lu Ming, Wan Tiancheng terkejut. Bagaimana orang yang sama bisa mempunyai dua tubuh? Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming menyerang Wan Tiancheng lagi. Sebelumnya, alasan mengapa Lu Ming tidak bergerak pada awalnya adalah karena dia ingin membuat Wan Tiancheng lengah dan melukainya dengan parah. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Wan Tiancheng meraung ketika 14 senjata Sein berputar di sekelilingnya. Dia sudah mengerti bahwa dia bukan tandingan Lu Ming. Dia mulai fokus pada pertahanan, berharap tidak melakukan kesalahan. Ledakan, ledakan, serangan Lu Ming meledak ke arah Wan Tiancheng. 14 senjata suci di sekitar Wan Tiancheng bersinar dan mengelilinginya dengan kekuatan hukum, membelanya dengan sekuat tenaga. Ledakan yang mengerikan terdengar. Wan Tiancheng terlempar dan batuk darah lagi, tapi dia masih terhalang. Haha, kamu tidak bisa membunuhku. Zhao Kuang dan Sima Liang hendak membebaskan diri. Jika itu terjadi, kamulah yang akan mati. Wan Tiancheng tertawa seperti orang gila, wajahnya penuh kedengkian. Di sisi lain, pertarungan antara Huang Ling, Zhao Kuang, dan Sima Liang juga bergemuruh tanpa henti. Sangkar abadi tempat Huang Ling berubah menjadi tidak akan bertahan lebih lama lagi. Apakah begitu? Mata Lu Ming tetap tenang. Hualala, kehampaan bergetar saat gelembung mulai bergerak. Satu demi satu, bilah ruang waktu menebas ke arah Wan Tiancheng. Dentang. Bilah ruang dan waktu terus-menerus menebas senjata Sein Wan Tiancheng, menyebabkan senjata itu bergetar hebat. Bas! Pada saat ini, langit bergetar, dan kekacauan yang mengubah langit seukuran gunung mengembun. Kekuatan yang dipancarkan oleh stempel kekacauan yang membalikkan langit ini jauh lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Segel kekacauan yang membalikkan langit dengan 100% kekuatannya. Ledakan. Kali ini, Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya. Segel kekacauan yang membalikkan langit dengan 100% kekuatannya menekan Wan Tiancheng. Murid Wan Tiancheng berkontraksi dengan tajam, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Blokir, saya harus memblokirnya. Mati, Wan Tiancheng meraung di dalam hatinya. Esensi sebenarnya dalam tubuhnya mendidih seolah-olah akan terbakar. Tubuh rohnya bersinar dan hukum berputar di sekelilingnya. Dia memeras semua kekuatan di tubuhnya dan meledak. Pada saat ini, Wan Tiancheng tampaknya telah memasuki alam misterius lainnya, dan potensinya ditekan hingga ekstrim. Ini adalah perasaan diserang oleh hukum alam. Asalkan aku tidak mati kali ini, maka aku akan mampu menerobos alam setengah biksu tahap ketiga dalam waktu kurang dari sebulan. Wan Tiancheng sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia akan didorong hingga batasnya oleh Lu Ming dan potensinya akan meledak. Dia telah mencapai terobosan besar. Asalkan ia bisa menemukan tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan selama sebulan, maka ia akan mampu menembus alam setengah biksu tahap ketiga. Premisnya adalah dia harus bertahan hidup. Blokir itu. Saya harus memblokirnya. Selama saya bisa bertahan lebih lama, Zhao Kuang dan Sima Liang akan mampu menembus pengepungan yang ketat. Saya tidak akan mati. Selama aku berhasil menembus alam setengah biksu tahap ketiga, maka hukum-hukum tersebut akan aktif dan kekuatanku akan meroket. Pada saat itu, itulah saat kematian mereka. Wan Tiancheng meraung di dalam hatinya. Ke-14 senjata Sein bersinar seolah-olah mereka telah menyatu, membentuk pertahanan yang kuat. Ledakan. Cap kekacauan yang membalikkan langit dengan kekuatan penuhnya menekan dan membombardir pertahanan Wan Tiancheng. Batuan di bawah kaki Wan Tiancheng langsung meledak, dan tanah retak, meninggalkan lubang besar. Adapun senjata Sein di sekitar tubuh Wan Tiancheng, satu demi satu, diterbangkan. Pada akhirnya, hanya sedikit yang tersisa mengambang di sekitarnya. Wajah Wan Tiancheng menjadi pucat dan dia muntah darah. Pada saat ini, pelat formasi Tai Chi di atas kepala tubuh kedua bersinar dan pola Tai Chi lainnya melayang. Kali ini, pola Tai Chi tiba-tiba berubah.
Ikan yin yang sebenarnya terbelah dan berubah menjadi dua pedang, satu hitam dan satu putih. Kedua pedang ikan yin yang memancarkan gelombang yang menakutkan dan menebas ke arah Wan Tiancheng. Kedua pedang ikan yin yang itu sangat kuat. Mata Wan Tiancheng menunjukkan ekspresi putus asa. Dia mencoba menggunakan sisa kekuatannya untuk mengendalikan senjata Sein yang tersisa di sekitarnya untuk memblokirnya, tetapi semuanya dihempaskan oleh pedang ikan yin yang. Pedang ikan yin yang terus menebas ke arah Wan Tiancheng. Tidak, Wan Tiancheng berteriak putus asa. Dia baru saja mencapai terobosan besar. Setelah beberapa saat, dia akan mampu menembus tangki hukum. Pada saat itu, dia akan menjadi raja dari medan perang 100 klan. Dia bahkan tidak takut pada seorang Sein. Namun kini, dia berada dalam situasi putus asa. Betapa enggannya dia. Puff, puff, pedang ikan yin yang menebas. Salah satu dari mereka memenggal kepala Wan Tiancheng, sementara yang lain menembus dantiannya, menghancurkan jiwanya. Wan Tiancheng, mati. Ledakan. Saat ini, ledakan keras terdengar. Sangkar abadi Huang Ling telah rusak. Dia terpaksa mundur. Wajahnya pucat dan ada darah di sudut mulutnya. Jelas sekali bahwa Huang Ling telah membayar mahal untuk menjebak Zhao Kuang dan Sima Liang. Zhao Kuang dan Sima Liang bergegas keluar dari sangkar api. Namun, mereka mundur pada saat yang sama dan memandang Lu Ming dengan kaget. Lu Ming sebenarnya telah membunuh Wan Tiancheng. Bagaimana bisa seorang ahli bela diri kerajaan LV9 bisa membunuh Wan Tiancheng, seorang dewa kesayangan surga yang tiada taranya yang telah memasuki alam setengah biksu tahap kedua? Ini jauh melampaui ekspektasi Zhao Kuang dan Sima Liang. Keduanya tampak sangat serius. Karena Lu Ming bisa membunuh Wan Tiancheng, itu berarti dia bisa membunuh mereka berdua. Di sampingnya, tatapan Huang Ling pada Lu Ming juga dipenuhi dengan keterkejutan dan perasaan yang rumit. Sebelumnya, ketika Lu Ming mengatakan bahwa dia ingin membunuh Wan Tiancheng, dia sangat skeptis. Dia sedang bertaruh. Jika mereka tidak bisa membunuh Wan Tiancheng, mereka hanya bisa keluar dari pengepungan dengan sekuat tenaga. Dia tidak menyangka Lu Ming benar-benar bisa membunuh Wan Tiancheng. Terlebih lagi, itu terjadi dalam beberapa menit. Sekarang giliranmu. Mata dingin Lu Ming menatap Zhao Kuang dan Sima Liang. Ekspresi keduanya mengalami perubahan drastis. Ayo pergi, kita tinggalkan tempat ini dulu. Sima Liang berteriak dengan marah ketika dia bergegas keluar dari lembah. Zhao Kuang mengikutinya. Meskipun mereka tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Sekarang, hanya mereka berdua yang tersisa, begitu pula Lu Ming dan Huang Ling. Meskipun Huang Ling terluka, akan mudah baginya untuk menghentikan salah satu dari mereka. Karena Lu Ming berurusan dengan orang lain, mereka akan berada dalam bahaya. Dalam situasi seperti ini, mereka hanya bisa melarikan diri. Hanya Huang Ling dan Lu Ming yang tersisa di lembah. Huang Ling memandang Lu Ming dengan waspada dan berkata, "Lu Ming, kekuatan tempurmu sungguh luar biasa. Anda bahkan dapat membunuh Wan Tiancheng. Kamu tidak akan menyerangku, kan?" Kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengejutkan. Dia tidak bisa tidak berpikir berlebihan. Jika Lu Ming menyerang dan membunuhnya, dia akan mampu mengendalikan peta dan kunci makam Raja Samsara. Meskipun tubuh Phoenix surgawinya yang abadi memiliki vitalitas yang kuat, dia tidak tahu apakah Lu Ming memiliki kartu truf lagi. Bagaimana menurutmu? Lu Ming memandang Huang Ling dengan setengah tersenyum, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Hahaha, Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, Anda tidak menyerang saya sebelum saya membuat terobosan. Kenapa aku menyerangmu sekarang? Saya bukan orang seperti itu. Anda terluka, Anda harus memulihkan diri terlebih dahulu. Saya perlu pulih juga. Lu Ming duduk bersila di samping setelah dia selesai berbicara. Dia mengeluarkan setumpuk besar batu permata mentah dan mulai melahapnya untuk pulih. Tidak dapat disangkal bahwa Wan Tiancheng memang kuat dan sangat sulit dibunuh. Baru saja, untuk membunuh Wan Tiancheng, Lu Ming telah menggunakan semua kartu trufnya. Tubuh utama dan tubuh sekundernya bekerja sama satu sama lain, dan dengan bantuan gelembung, dia mampu membunuh Wan Tiancheng. Terlebih lagi, Lu Ming telah menghabiskan banyak inti esensialnya dalam pertempuran ini. Dia memiliki kurang dari setengahnya yang tersisa. Tubuh kedua Ming Lian menyimpan senjata dan cincin penyimpanan Sein Wan Tiancheng.
Kemudian, dia maju selangkah dan memasuki tubuh utamanya, menghilang. Melihat Lu Ming pulih di sampingnya, Huang Ling diam-diam menghela nafas lega. Dia menepuk dadanya lalu duduk bersila juga. Tubuhnya dipenuhi dengan api abadi saat dia mulai pulih. Sekitar setengah jam kemudian, mereka berdua bangun di waktu yang bersamaan. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Ya, kata Lu Ming. Dia kemudian keluar dengan Huang Ling mengikuti di belakangnya. Mengaum. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba di negeri tulang putih, makhluk iblis setengah suci meraung dan menerkam ke arah Lu Ming. 9 meterai gerbang ilaji. Lu Ming menggerakkan tangannya dan 8 gerbang penyegel muncul, menyegel makhluk iblis setengah suci. Pada saat yang sama, Lu Ming menggerakkan tubuhnya dan meraih kristal jahat iblis dari makhluk iblis setengah suci dengan satu cakar. Sekarang, makhluk iblis setengah suci tahap pertama yang biasa seperti itu sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Lu Ming bisa membunuhnya sesuka hati. Mengaum. Lalu, dua iblis setengah Sein kembali menyerangnya. Salah satu dari mereka telah mencapai tahap kedua dari alam setengah suci, yaitu tahap memahami hukum alam. Lu Ming memanggil gelembung untuk membantu dan menjebak pihak lain dengan domain ruang waktu. Dia kemudian dengan mudah mendapatkan kristal iblis-iblis. Mengaum. Raungan yang memekakkan telinga terdengar. Makhluk iblis besar, memancarkan aura menakutkan, menerkam Lu Ming. Seorang Sein yang berbadan besar mungkin akan memukul wajahnya. Itu adalah makhluk iblis tingkat Sein. Mata Lu Ming menyipit. Makhluk iblis tingkat Sein jelas bukan sesuatu yang bisa dia kalahkan sekarang. Bahkan jika dia menggabungkan kekuatan dengan tubuh dan gelembung keduanya, mereka tidak akan menandingi makhluk iblis tingkat Sein. Di belakangnya, prasasti penekan penjara muncul dan berkembang pesat. Makhluk Sein demonik itu meraung ketakutan dan berbalik untuk berlari. Namun, setengah iblis Sein lainnya juga melarikan diri dan menghilang. Lu Ming tidak bisa berkata-kata. Setelah menggunakan prasasti penekan penjara, tidak hanya makhluk iblis suci yang melarikan diri, tetapi bahkan makhluk iblis setengah suci juga melarikan diri. Namun, jika dia menyingkirkan prasasti penekan penjara tersebut, maka makhluk iblis biksu itu akan datang lagi, sehingga akan menggagalkan rencananya untuk memburu beberapa kristal iblis-iblis setengah biksu. Prasasti penekan penjara. Di sampingnya, Huang Ling terkejut. Selama periode waktu ini, dia tidak dapat menghitung berapa kali dia terkejut. Itu semua karena Lu Ming. Berapa banyak lagi rahasia yang disembunyikan Lu Ming? Huang Ling menyadari bahwa dia tidak bisa melihat menembus Lu Ming sama sekali. Lu Ming mengeluarkan prasasti penekan penjara dan keduanya melewati lembah dengan mudah. Ketika mereka sudah dekat dengan lembah, Lu Ming menyingkirkan prasasti penekan penjara. Lebih dari setengah bulan telah berlalu dan masih ada beberapa orang yang berkeliaran di luar lembah. Saat mereka melihat Huang Ling dan Lu Ming, mata mereka berbinar. Namun, mereka memandang Huang Ling dengan ekspresi serius. Jelas sekali, Zhao Kuang dan Sima Liang telah mengatakan sesuatu setelah mereka keluar. Orang-orang ini harus tahu bahwa Huang Ling dan Lu Ming telah memperoleh peta dan kunci makam Raja Samsara. Tersesat, atau mati, membunuh. Huang Ling berteriak dingin, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Ekspresi orang-orang itu berubah drastis, lalu mereka berbalik dan pergi. Lu Ming tersenyum dan terbang menuju pintu keluar bersama Feng Ling dengan kecepatan tinggi. Lu Ming, aku sangat penasaran. Kamu berasal dari kekuatan tingkat kaisar yang mana? Terbang di udara, Huang Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku bukan berasal dari kekuatan tingkat kaisar. Kata Lu Ming, bukan dari kekuatan tingkat kaisar. Bagaimana mungkin? Huang Ling sangat terkejut. Dia bukan berasal dari kekuatan tingkat kaisar, namun dia memiliki kecakapan bertarung seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Huang Ling awalnya mengira Lu Ming adalah murid jenius dari sekte lama. Lu Ming tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Segera, mereka berdua tiba di celah itu dan terbang keluar. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di puncak gunung. Lu Ming, apa pendapatmu tentang peta itu? Mari kita lihat di mana letak makam Raja Reinkarnasi. Kita bisa pergi ke sana sekarang. Kata Huang Ling. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan mengeluarkan kartu giok. Dia memasukkan indera spiritualnya ke dalamnya dan ekspresinya berubah setelah pemindaian cepat. Bagaimana itu? Melihat perubahan ekspresi Lu Ming,
Huang Ling segera bertanya. Saya khawatir kita tidak dapat menemukan makam Raja Reinkarnasi. Kata Lu Ming. Saya tidak dapat menemukannya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah peta ini palsu? Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi. Jika itu palsu, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Palsu mungkin tidak palsu, lihat sendiri. Kata Lu Ming. Kemudian, dia menyalurkan esensi vitalnya ke dalam kartu giok dan sebuah gambar muncul di udara. Ada gunung dan danau dalam polanya. Itu jelas sebuah peta. Namun, peta ini tidak lengkap. Mudah untuk mengatakan bahwa ini adalah sudut dari peta yang lengkap. Mengapa hanya ada satu sudut? Ekspresi Huang Ling berubah jelek. Lihatlah kuncimu, apakah ada yang tidak biasa? Kata Lu Ming. Huang Ling segera mengeluarkan kuncinya dan memeriksanya dengan cermat. Memang benar, mereka menemukan nomor pada kuncinya, 3. 3. Ini pasti sebuah angka. Tampaknya kunci dan peta makam Raja Reinkarnasi bukanlah satu set, melainkan terbagi menjadi beberapa bagian. Hanya dengan mendapatkan semua bagian ini kita dapat menemukan makam Raja Reinkarnasi dan membukanya. Kata Lu Ming, jelas sekali peta yang mereka peroleh tidak lengkap, dan tidak mungkin hanya ada satu kunci. Sayang sekali, Huang Ling menghela nafas. Hanya sebagian saja yang tidak berguna. Di mana mereka bisa menemukan sisanya? Saya punya pertanyaan. Bagaimana Anda tahu bahwa peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi ada di dekatnya? Lu Ming bertanya. Ketika saya sedang bepergian, saya disergap oleh penduduk asli, tetapi mereka malah dibunuh oleh saya. Saya mengetahuinya dari penduduk asli yang menyergap saya. Huang Ling menjelaskan. Asli. Jelas bahwa Zhao Kuang, Sima Liang, Wan Tiancheng, dan yang lainnya juga telah menerima berita tersebut. Itu sebabnya mereka ada di sini. Lu Ming mengerutkan kening. Kemungkinan besar begitu. Huang Ling mengangguk. Jika itu masalahnya, mungkin lebih banyak orang yang mengetahuinya. Jadi saya rasa mungkin ada peta dan kunci lain di tempat lain. Saya khawatir kita harus bekerja sama dengan mereka yang memiliki peta dan kunci untuk membuka makam Raja Reinkarnasi. Lu Ming merenung sejenak dan berkata, itu sangat mungkin. Dikatakan bahwa ketika Kaisar Bela Diri 1000 pembunuh memperoleh makam Kaisar Pembunuh, ada banyak kunci untuk membukanya. Kemungkinan besar kali ini sama. Mata Huang Ling berbinar. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming dan berkata, Lu Ming, ayo pergi ke kota Darkwater. Mungkin kita bisa mendapatkan informasi di sana. Kota air gelap. Lu Ming bingung. Saya rasa Anda belum memasuki kedalaman medan perang 100 klan. Penduduk asli telah membangun 4 kota besar di kedalaman medan perang. Kota Darkwater adalah salah satunya. Dapat dikatakan sebagai salah satu kota terbesar di medan perang 100 klan. Hampir semua favorit surga terkuat dari kekuatan besar telah berkumpul di dekat 4 kota ini. Dia pasti cukup kuat untuk memiliki peta dan kunci makam Raja Samsara. Oleh karena itu, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi berguna dari kota air gelap. Huang Ling menjelaskan. Tempat berkumpulnya favorit surga terkuat. Baiklah, ayo pergi ke kota air gelap. Mata Lu Ming berbinar dan dia langsung setuju. Dengan budidayanya saat ini, tidak ada gunanya lagi berlatih di pinggiran medan perang 100 klan. Dia hanya bisa menghadapi lawan yang lebih kuat di kedalaman medan perang 100 klan. Setelah berdiskusi, keduanya terbang menuju kedalaman medan perang 100 klan. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa favorit surga muda. Namun, ketika aura Huang Ling dilepaskan, ekspresi favorit surga berubah. Tak satu pun dari mereka yang berani menantang mereka. Keduanya bergegas dengan kecepatan penuh. Kecepatan mereka sangat mencengangkan, dan hanya dalam 2 hari, sebuah kota besar muncul di hadapan mereka. Dari kejauhan, kota ini sangat luas dan megah, seperti seekor binatang raksasa yang berjongkok di depannya. Ini adalah kota Darkwater. Di depan gerbang kota Darkwater, ada sebuah danau besar. Anehnya, air di danau itu gelap dan tampak hitam pekat. Ada banyak sosok berdiri di udara di atas danau. Sekilas semuanya adalah anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, namun semuanya memiliki aura yang kuat. Setengah suci, Lu Ming melirik. Sebagian besar dari anak-anak muda ini adalah setengah orang suci.
Beberapa di antaranya bahkan memancarkan kekuatan hukum yang samar-samar. Jelas sekali bahwa mereka sudah berada di tahap kedua dari setengah biksu. Hanya sedikit dari mereka yang berada di bawah level setengah Sein. Banyak sekali ahlinya, seperti yang diharapkan dari salah satu dari 4 kota terbesar di kedalaman medan perang 100 klan. Lu Ming terkejut. Sekilas, mereka semua adalah setengah Sein dan semuanya jenius. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Ledakan, ledakan. Di permukaan danau, terjadi gemuruh terus-menerus. Kedua sosok itu bertarung sengit. Air danau bergulung di bawah kekuatan yang menakutkan, menyebabkan ribuan gelombang. Sosok merah dan sosok biru dikelilingi oleh hukum. Kekuatan hukum terus berbenturan. Mereka adalah dua ahli di alam semi sage tahap kedua. Yang lain semua menyaksikan pertarungan antara keduanya. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming ragu. Dari apa yang diketahui Lu Ming, setiap kota memiliki arena Asura. Mengapa para jenius muda ini bertarung di sini? Lu Ming, kota Darkwater adalah salah satu dari 4 kota terbesar di medan perang 100 klan. Pusat kekuatan lokal di kota ini sangat kuat. Saya khawatir ada pembangkit tenaga listrik di puncak alam suci cahaya yang bertanggung jawab. Huang Ling menjelaskan. Penduduk asli tumbuh di medan perang 100 klan, jadi mereka telah beradaptasi dengan hukum kacau di medan perang 100 klan. Beberapa dari mereka yang sangat berbakat bisa berkultivasi ke alam suci. Namun, yang terkuat hanya bisa berada di alam Sein yang cerah. Seorang Sein yang cemerlang hampir merupakan eksistensi terkuat di medan perang 100 klan. Orang suci yang berada di puncak-puncaknya terlalu kuat. Dengan kekuatanku, aku khawatir aku tidak akan mampu melawan Sein yang cemerlang. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang berani bergerak di kota Darkwater. Namun, hanya ada satu platform Asura, dan persediaannya terbatas. Oleh karena itu, banyak ahli kebanggaan surga akan bertarung di luar kota. Huang Ling terus menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Ini sangat mudah dimengerti. Di luar kota, para ahli pribumi tidak akan peduli. Kedatangan Lu Ming dan Huang Ling menarik perhatian banyak orang. Banyak orang memandang mereka berdua. Ketika sebagian besar orang melihat Feng Ling, ekspresi mereka berubah, memperlihatkan ekspresi serius dan ketakutan. Lu Ming berpikir dalam hati bahwa tampaknya Huang Ling sangat terkenal di kota Darkwater dan memiliki banyak pencegahan. Sepertinya tubuh spiritual surgawi adalah keberadaan yang menakutkan bahkan di kedalaman medan perang 100 klan. Tentu saja, banyak juga orang yang memandang Lu Ming dengan heran. Seorang seniman bela diri kerajaan bela diri LV9 berani datang ke kota Darkwater. Jarang terjadi. Setiap ahli kerajaan bela diri LV9 yang berani datang ke kota Darkwater adalah orang dengan kekuatan tempur yang sangat kuat dan sangat percaya diri dengan kekuatan tempurnya sendiri. Pria ini bersama Huang Ling. Mungkinkah dia juga orang dengan kekuatan tempur yang sangat kuat? Petik 2. Ini, sulit untuk mengatakannya. Beberapa yang kekuatan tempurnya tidak cukup kuat juga akan datang ke sini untuk melihat dunia. Beberapa orang memandang Lu Ming dan berdiskusi dengan suara pelan. Bang, bang, pada saat ini, seorang pemuda menginjak kekosongan, menyebabkan kekosongan itu berdebar keras. Dia tiba di depan Lu Ming, dan aura puncak alam kaisar bela diri tingkat 9 terpancar dari tubuhnya. Aura kuat mengunci Lu Ming. Itu Huang Qi. Orang ini mengincar ahli kerajaan bela diri LV9 itu. Kekuatan tempur Huang Qi sangat kuat. Dengan budidayanya di puncak kerajaan bela diri tingkat ke-9, ia pernah bertarung dengan seorang ahli di alam semi-Sein tahap pertama selama lebih dari 100 gerakan sebelum dikalahkan. Sepertinya dia bersemangat melihat mangsanya. Di sekitar mereka, seseorang berbicara dengan mentalitas menonton pertunjukan. Seorang seniman bela diri kerajaan bela diri LV9 yang berani datang ke kota Darkwater harus sangat percaya diri dengan kekuatan tempurnya. Sekarang, mari kita bertarung. Roh Suci Phoenix, kamu tidak akan ikut campur, kan? Huang Qi memandang Lu Ming dengan semangat juang. Kalimat terakhirnya ditujukan pada Huang Ling. Maumu? Huang Ling merentangkan tangannya dengan santai dan mundur beberapa langkah, menandakan bahwa dia tidak akan peduli. Namun, ketika dia melihat Huang Qi, matanya dipenuhi rasa kasihan. Orang ini sebenarnya menantang Lu Ming. Dia benar-benar mendekati kematian.
Jika dia tahu bahwa Lu Ming telah membunuh Wan Tiancheng, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan dia buat? Kamu bukan tandinganku, Lu Ming berkata dengan tenang. Dia sama sekali tidak tertarik pada seniman bela diri kerajaan bela diri tingkat 9. Dia tidak memiliki efek pelatihan apapun pada dirinya sendiri. Lu Ming bahkan tidak mau bergerak. Tentu saja dia mengatakan yang sebenarnya. Namun di telinga Huang Qi, dia mengira Lu Ming bersikap sombong. Lancang, aku bahkan pernah bertarung melawan seorang setengah biksu sebelumnya. Kamu hanyalah seniman bela diri kerajaan bela diri LV9 awal, namun kamu begitu sombong. Kami akan tahu apakah saya lawan Anda setelah pertempuran ini. Tatapan Huang Qi menjadi dingin, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, mata Lu Ming tiba-tiba menjadi dingin. Itu karena dia merasakan Qi yang tajam menyerang punggungnya dengan kecepatan yang mengerikan. Tanpa pikir panjang, Lu Ming tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan. Dentang, pukulan Lu Ming mendarat pada pedang panjang yang setipis sayap jangkrik. Kekuatan tinju yang menakutkan meledak dan sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Sosok itu dikirim terbang dengan kekuatan tinju. Sosok ini mengenakan jubah hitam. Seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam, dan hanya sepasang matanya yang terbuka, memperlihatkan ekspresi terkejut. Itu adalah para pembunuh dari Rumah Seribu Pembunuh. Seseorang berteriak, "Bas!" Pembunuh dari Rumah Seribu Pembunuh menggunakan teknik tubuhnya dan berubah menjadi pantom, terbang dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya memancarkan aura domain pamungkas. Pembunuh ini memiliki budidaya alam setengah suci tahap pertama, yang hampir sama dengan dua pembunuh yang telah membunuh Lu Ming. Pembunuhan itu gagal dan kamu ingin pergi. Apakah aku mengizinkanmu? Lu Ming berkata dengan dingin. Angin dan guntur Qi melintas di tubuhnya. Dengan desisan, tubuh Lu Ming melesat keluar seperti sambaran petir, menembus kehampaan dan mengejar para pembunuh dari Rumah Seribu Pembunuh dengan kecepatan luar biasa. Para pembunuh di Rumah Seribu Pembunuhan itu secepat kilat. Namun, langkah angin gemuruh Lu Ming telah dikembangkan dengan sempurna. Dengan bantuan energi manik yang membeku di udara, kecepatannya bahkan lebih menakjubkan, jauh melampaui para pembunuh di Rumah Seribu Pembunuhan. Banyak orang hanya melihat kilatan petir dan sosok Lu Ming muncul di langit di atas para pembunuh dari Rumah Seribu Pembunuhan. Kemudian, dia menginjak para pembunuh itu. Lu Ming telah mengaktifkan seni surgawi penekan penjara dengan tendangan ini. Seluruh keberadaannya tampaknya telah berubah menjadi prasasti penekan penjara yang besar, menekan segalanya. Ledakan. Tendangan ini sangat merusak sehingga menghancurkan semua serangan dan pertahanan si pembunuh dari Rumah Seribu Pembunuh. Kemudian, ia menginjak kepalanya dengan keras. Bang! Kepala dan tubuh pihak lain meledak di udara seperti semangka. Satu gerakan, mati. Pembunuh ini juga merupakan favorit surga. Dia memiliki tubuh spiritual bumi yang unggul dan basis budidaya setengah sein tahap pertama. Di wilayah Azure, meskipun dia tidak bisa masuk dalam peringkat 10 besar jenius, dia masih salah satu yang terkuat. Namun, dia dibunuh oleh Lu Ming dalam sekejap. Lu Ming telah berada di medan perang 100 klan selama beberapa bulan. Tanpa disadari, kemampuannya telah meningkat pesat. Kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Banyak anak muda favorit surga di sekitarnya yang terkejut. Kultivasi Lu Ming sangat jelas. Dia baru berada di tahap awal kerajaan bela diri tingkat 9. Namun, ia telah membunuh seorang setengah biksu jenius di tahap pertama hanya dengan satu gerakan. Kekuatan tempur semacam ini sangat mengejutkan. Banyak dari orang-orang yang hadir berada pada tahap pertama dari alam setengah sein. Mereka mungkin akan berakhir sama jika bertemu Lu Ming. Beberapa setengah orang suci di tahap kedua yang telah memahami hukum nomologis tampak sangat serius. Tubuh spiritual surgawi lainnya, seseorang berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan di kota Darkwater, pusat medan perang 100 suku, tidak banyak benda spiritual surgawi. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Tubuh spiritual surgawi tidak seumum kubis. Beberapa kekuatan tingkat raja yang tidak memiliki nasib kuat bahkan mungkin tidak memiliki satupun tubuh spiritual surgawi. Misalnya, tidak ada tubuh spiritual surgawi di wilayah Chang. Sejauh yang diketahui Lu Ming, tidak ada tubuh spiritual surgawi di Gunung Cloud King. Sementara itu, Huang Qi benar-benar tercengang. Apakah kamu masih ingin terus berjuang?
Tatapan Lu Ming beralih ke Huang Qi. Kalimat sederhana ini membuat wajah dan telinga Huang Qi memerah. Aku. Huang Qi tergagap untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun.